Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas profiling ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Kami di sini melakukan profiling terhadap kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 7 Kota Bengkulu. Saya Christian Sareta, merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Bengkulu di kelas IPA 1. Oke, kita lanjut ke materi. Alasan dilakukannya profiling ini yaitu profiling itu sendiri merupakan sebuah pengamatan secara langsung terhadap proses yang berlangsung guna mempermudah mengenali karakter peserta didik sehingga strategi pembelajaran dapat tepat sasaran. Kemudian tujuan penelitian yang pertama, memahami dan mengevaluasi perilaku dan kemajuan dalam pembelajaran peserta didik. Yang kedua, memahami prosedur observasi sesuai dengan teori perkembangan sebagai sarana mengetahui karakteristik dan kondisi peserta didik di lapangan. Yang selanjutnya, sasaran penelitian yaitu siswa kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 7 Kota Bengkulu. Dan selanjutnya waktu penelitian dilaksanakan pada hari Kamis 3 November 2022 dan Jumat 18 November 2022. Kemudian aspek yang diamati antara lain fisik, etnik, gaya belajar, hobi, minat, riwayat penyakit, perkembangan kognitif, bahasa, sosial emosional, motivasi belajar, perkembangan moral, dan perkembangan motorik. Kemudian kita lanjut ke data profilingnya. Yang pertama itu aspek fisik. Di sini terdapat riwayat penyakit yang dimiliki oleh kelas 12 IPA 2 di SMA Negeri 7 Kota Bengkulu. Jadi persentase riwayat penyakit didapatkan bahwa 80% siswa memiliki badan yang sehat, kemudian 13% memiliki riwayat penyakit lain seperti asma dan MAH, kemudian 7% memiliki riwayat minus atau menggunakan kacamata. Selanjutnya untuk tinggi badan, siswa yang memiliki tinggi badan kurang dari 150 cm memiliki persentase sebesar 14%. Kemudian untuk yang memiliki tinggi badan 150 sampai 160 cm memiliki persentase sebesar 73%, dan untuk siswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 160 cm ditunjukkan dengan persentase sebesar 13%. Kemudian yang ketiga, berat badan. Siswa yang memiliki berat badan kurang dari 50 kg sebanyak 15 orang siswa atau sebesar 50%. Kemudian untuk siswa yang memiliki berat badan 50-60 kg ditunjukkan dengan persentase sebesar 33%, dan siswa yang memiliki berat badan lebih dari 60 kg ditunjukkan dengan persentase 17%. Kemudian yang selanjutnya, etnik atau suku yang dimiliki oleh siswa. Di sini terdapat beberapa suku seperti Serawai, Minangkabau, Sunda, Nasional, Rejang, Jawa, dan Batak. Untuk suku yang paling banyak yaitu Nasional, di mana suku Nasional ini merupakan suku yang terbentuk dari perpaduan dua atau lebih budaya yang dimiliki oleh ayah dan ibu mereka. Di sini ditunjukkan dengan persentase sebesar 27%, merupakan persentase paling tinggi. Kemudian diikuti dengan suku Jawa sebesar 23%, dan suku yang paling sedikit yaitu suku Minangkabau dan juga suku Sunda, yaitu sebesar 3%. Kemudian lanjut ke gaya belajar. Berdasarkan profiling telah dilakukan, para siswa di kelas 12 IPA 2 memiliki kecenderungan gaya belajar kinestetik, di mana persentasenya yang paling besar itu 33%. Kinestetik ini merupakan gaya belajar siswa cenderung menyukai praktikum dan yang mengarah pada kerja anggota tubuh. Kemudian yang kedua, siswa lebih menyukai cara belajar audiovisual, di mana siswa cenderung menyukai penjelasan melalui proses mendengarkan dan melihat.
Kemudian untuk presentasi yang paling kecil yaitu visual sebesar 10%, di mana siswa cenderung menyukai penjelasan melalui proses melihat saja. Kemudian selanjutnya hobi atau kegemaran. Di sini terdapat beberapa hobi seperti menonton, membaca, traveling, berenang, mendengarkan lagu, menghitung, dan olahraga. Berdasarkan profiling yang telah dilakukan, siswa di 12 IPA 2 memiliki hobi paling besar itu traveling sebesar 20%. Dan untuk hobi-hobi lainnya berdasarkan presentasinya terdapat penyebaran yang cukup merata, di mana penyebarannya di kisaran 7-13%. Kemudian untuk minat dalam pembelajaran, di sini terdapat beberapa minat yaitu olahraga, seni, biologi, bahasa, kesenian, matematika, dan agama. Berdasarkan data yang telah didapatkan, siswa cenderung lebih menyukai pelajaran kesenian. Selanjutnya itu masuk ke perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif terdiri dari beberapa aspek seperti kecerdasan intelektual dan penguasaan materi pembelajaran. Berdasarkan hasil dari profiling yang telah dilakukan, penguasaan materi yang dimiliki oleh kelas 12 IPA 2 relatif baik, yaitu sebesar 40%. Siswa memiliki penguasaan materi pembelajaran yang baik. Kemudian 20% memiliki penguasaan materi yang sangat baik. Jika dilihat dari persentase tersebut, lebih dari 50% siswa memiliki penguasaan materi yang baik dalam pembelajaran. Masih terdapat 30% siswa yang memiliki penguasaan materi yang sedang, dan 10% memiliki penguasaan materi yang kurang. Kemudian kecerdasan intelektual, dari hasil profiling yang telah dilakukan sebesar 60% siswa memiliki kecerdasan intelektual yang baik. Kemudian selanjutnya perkembangan bahasa. Adapun gambaran pertanyaan dari angket yang telah diberikan, yang pertama, apakah kamu aktif menggunakan bahasa Indonesia selama pembelajaran berlangsung? Yang kedua, apakah kamu menggunakan bahasa daerah selama pembelajaran berlangsung? Yang ketiga, apakah semua teman kamu selalu menggunakan bahasa daerah selama ada di sekolah? Dari data yang telah didapatkan, 63% cenderung menggunakan bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran, baik dalam proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran selama di lingkungan sekolah. Kemudian terdapat 14% siswa yang cenderung menggunakan bahasa daerah, dan 23% lainnya menggunakan bahasa campuran, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah pada saat proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran selama di lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya perkembangan sosio-emosional. Perkembangan sosio-emosional ini dilihat dari beberapa aspek seperti kepedulian, bekerja sama, interaksi sesama teman dan guru, memiliki suatu marah atau tidak, kemudian sering bertengkar atau tidak. Gambaran pertanyaannya seperti apakah kamu sering bertengkar dengan temanmu? Yang kedua, apakah kamu pernah membantu temanmu saat dalam kesulitan? Yang ketiga, saat melihat temanmu bertengkar, apakah kamu membantu melerai mereka? Yang keempat, saat melihat temanmu bertengkar, apakah kamu membantu melerai mereka? Yang kelima, apakah kamu bersikap baik kepada teman di kelas? Dari data yang telah didapatkan, pada aspek kepedulian memiliki presentasi yang cukup baik, yaitu sekitar 37% siswa memiliki kepedulian yang sangat baik. Ditambah lagi 20% siswa juga memiliki kepedulian yang baik, jadi lebih dari 50% siswa memiliki kepedulian yang baik. Di sini juga terdapat 33% siswa yang memiliki kepedulian sedang. Kemudian terdapat 10% siswa yang memiliki kepedulian sangat kurang. Kemudian untuk bekerja sama dalam proses pembelajaran, 40% siswa memiliki kemampuan untuk bekerja sama yang sangat baik. Kemudian 53%
siswa memiliki kemampuan yang baik dalam proses bekerja sama dalam pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa dalam bekerja sama dalam proses pembelajaran ini, siswa di kelas 12 IPA 2 ini memiliki kemampuan yang cukup baik. Kemudian ke perkembangan sosial emosional. Di sini untuk sifat pemarah, siswa di kelas 12 IPA 2 memiliki persentase sebesar 3%. Sisanya 67% lainnya memiliki sifat yang tidak pemarah. Kemudian persentase sering bertengkar, 90% siswa di kelas 12 IPA 2 tidak suka bertengkar dengan teman sekelasnya. Kemudian untuk interaksi sesama teman dan guru, 67% siswa di kelas 12 IPA 2 memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan teman dan guru dengan baik. Kemudian 23% lainnya memiliki kemampuan interaksi yang sangat baik, dan 10% siswa memiliki interaksi yang sedang terhadap teman dan guru. Kemudian masuk ke motivasi belajar. Perkembangan motivasi belajar dapat dilihat dari beberapa aspek seperti rajin ke sekolah, yang kedua ketepatan waktu datang, ketiga kemampuan mengikuti alur pembelajaran. Yang pertama, 83% siswa di 12 IPA 2 memiliki kriteria yang baik dalam rajin pergi ke sekolah. Hanya terdapat 7% siswa yang memiliki kriteria yang sedang. Kemudian untuk ketepatan waktu datang, kebanyakan siswa di 12 IPA 2 memiliki ketepatan waktu yang sangat baik, yaitu sebesar 67% siswa datang tepat waktu pada saat akan mengikuti pembelajaran. Kemudian kemampuan mengikuti alur pembelajaran, 69% siswa memiliki kemampuan yang baik dalam mengikuti alur pembelajaran. Terdapat 3% siswa yang kurang bisa mengikuti pembelajaran di kelas 12 IPA 2. Selanjutnya perkembangan moral. Adapun gambaran pertanyaannya, yang pertama, saya tidak meminta maaf kepada guru saya jika saya terlambat masuk kelas. Yang kedua, membantu guru dengan senang hati. Yang ketiga, saya langsung memotong pembicaraan guru atau teman tanpa tunjuk tangan terlebih dahulu. Yang keempat, mengucapkan salam kepada guru di mana saja ketika berpapasan, dan masih banyak lainnya. Untuk perkembangan moral ini, siswa di 12 IPA 2 memiliki moral yang sangat baik sebesar 50%. Kemudian untuk kriteria baik didapatkan 33%, dan untuk kriteria sangat kurang itu tidak ada, yaitu 0%. Selanjutnya perkembangan motorik. Adapun gambaran dari pertanyaan di dalam anket yang diberikan pada perkembangan motorik, yang pertama, saya dapat menggunting dengan rapi. Yang kedua, saya menyusun peralatan praktikum dengan rapi. Yang ketiga, saya dapat membuat tabel dengan rapi. Yang keempat, saya dapat meniru gambar dengan baik. Yang kelima, saya dapat mengikuti prosedur praktikum, dan seterusnya. Data yang diperoleh dari profiling pada perkembangan motorik ini, siswa di 12 IPA 2 memiliki kemampuan motorik yang sangat baik. Itu ditunjukkan oleh persentase yang besar, yaitu sekitar 77% siswa dengan kriteria sangat baik. Kemudian 16% siswa memiliki perkembangan motorik yang baik. Sehingga untuk perkembangan motorik ini di kelas 12 IPA 2 ini
lebih dari rata-rata karena presentasinya lebih dari 80%. Baik, itulah mungkin presentasi yang dapat dilakukan. Semoga video ini bisa membantu teman-teman sekalian untuk memahami profiling di kelas yang kalian ampu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.